Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Shopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 429, menghibur diri sendiri. Begitu Baimu selesai berbicara, semua orang yang hadir tertegun sejenak, dan segera ekspresi mereka menjadi bersemangat dan fanatik. Tuan Baimu akan mengambil tindakan. Baimu dan Luo Yunyang, yang juga merupakan salah satu dari 10 tuan muda Tianan, dikenal sebagai ahli piano dan lukisan. Malam ini, Luo Yunyang dikalahkan secara telak dalam bidang keahliannya. Kini, Baimu meluncurkan sebuah tantangan. Tatapannya menjadi sangat panas. Ya, itulah yang dikatakan Xia Bei sendiri. Tidak ada perbedaan antara musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Karena Chu Chen menantang lukisan Luo Yunyang, saya ingin melihat apakah dia berani menerima tantangan keterampilan piano Master Baimu. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Tidak dapat disangkal bahwa Chu Chen adalah naga kuat yang menyeberangi sungai. Tapi bagaimana lingkaran kita bisa begitu mudah dikacaukan? Tuan Baimu pasti menang. Liu Manman sedikit mengernyit. Arah pesta malam ini berada di luar kendalinya. Awalnya, dia ingin mencari tahu tentang rahasia surga. Tetapi adegan itu berubah menjadi Chu Chen menantang lingkaran sastra dan seni generasi kedua yang kaya di Yangcheng. Luo Yunyang, yang dikenal sebagai santo lukis muda, menjadi pucat, dan Baimu, yang sama terkenalnya dengan dia, berdiri. Chu Chen pandai melukis, dan sekarang tidak adil menantangnya bermain piano. Liu Qianqian berkata tanpa sadar. Xia Bei memandang Liu Qianqian dan mengangguk diam-diam. Liu Qianqian telah berbicara mewakili saudara Chen lebih dari sekali malam ini. Ratusan juta yang diberikan saudara Chen kepadanya tidak sia-sia. Baimu, kamu tidak berani bersaing dengan Luo Yunyang dalam melukis, dan Luo Yunyang tidak berani bersaing denganmu dalam piano. Bukankah itu alasan yang sama? Liu Qianqian sedikit tidak puas ini menindas orang lain dengan kekuasaan, menggunakan lebih banyak untuk menindas orang lain. Liu Qianqian mengetahui bahwa kemunculan Chu Chen malam ini sengaja diatur oleh Liu Manman. Pada saat ini, Liu Qianqian secara tidak sadar menganggap Chu Chen sebagai miliknya. Saya baru saja mengirimkan undangan. Baimu berkata dengan ringan, menerima tantangan atau tidak, itu adalah kebebasan Chu Chen. Nada ringan dengan keyakinan yang kuat, Chu Chen berani berkompetisi, teriak Luo Yunlong. Jika Chu Chen menang, Tuan Long akan memakan Qin. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Luo Yunlong terdiam. Bukan karena dia tidak percaya pada Baimu, hanya saja dia takut pada segalanya, dan Qin, dia benar-benar tidak bisa memakannya. Luo Yunlong terkejut dengan lukisan yang baru saja dia buat. Semua orang memandang Chu Chen, tidak tertarik. Chu Chen langsung merentangkan tangannya dan menatap Liu Manman. Saya akan menjual lukisan ini kepada Anda. Anda yang menentukan harganya. Mata Liu Manman berbinar dan dia segera mengangguk. Meskipun Chu Chen mengatakan itu terserah dia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lukisan Phoenix dan Phoenix dilukis dengan keterampilan melukis dua makhluk abadi yang mempesona. Harga tentu saja tidak akan rendah. Liu Manman sudah memikirkan harga yang cocok. Chu Chen tidak banyak bicara dan memberi isyarat kepada Xia Bei untuk pergi. Dia sama sekali tidak tertarik dengan provokasi Baimu.
Dibandingkan dengan lagu Sister June, kemampuan piano Bai Mu seperti badut. Melihat Chu Chen tidak berani menerima tantangan tersebut, terjadi ledakan ejekan di tempat kejadian. Namun, penolakan Chu Chen untuk bertarung sudah diduga oleh banyak orang. Sebagai seniman bela diri yang vulgar, Chu Chen mampu memiliki keterampilan melukis yang begitu ajaib, yang mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa keterampilan piano Chu Chen bisa begitu maju. Mereka awalnya berharap Chu Chen segera menyetujuinya, kemudian disiksa dengan kejam oleh Bai Mu. Chu Chen sangat licik, kamu tidak berani menerima tantangan itu. Betapa bersemangatnya kamu ketika kamu memercikkan tinta ke lukisan tadi. Saya pikir Chu Chen tidak hanya memiliki keterampilan unik dari dua makhluk abadi untuk memasuki dewa, tetapi dia mungkin juga pelajari sisa musik Guqin abadi kuno. Hahaha. Keterampilan melukis Chu Chen tidak dapat disangkal. Tetapi itu tidak menghentikan saya untuk Audio mengungkapkan milik rasa jijik Sober saya Channel. terhadap keberanian Chu Chen, dan saya bahkan tidak berani bersaing. Melihat Chu Chen hendak pergi, Bai Mu bermurah hati. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Semuanya, tolong berhenti bicara. Bagaimanapun, pengunjung adalah tamu." Chu Chen tidak ingin bersaing. Tentu saja, dia punya alasannya sendiri. Semua orang tertawa. Alasannya, setiap orang yang mengerti. Bai Mu berbalik dan berjalan menuju Guqinnya sambil mengelus senarnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, aku merasa emosional dan ingin memainkan sebuah lagu untuk menghibur diriku sendiri. Semua orang tiba-tiba terdiam. Xia Bei berjalan ke sisi Chu Chen dan merendahkan suaranya. "Saudara Chen, saya selalu merasa bahwa orang ini gelisah dan bermaksud baik." Meskipun Bai Mu terus tersenyum dan anggun, semakin dia bertingkah seperti ini, semakin terlihat Xia Bei padanya. Kong, bunyi pertama piano tiba-tiba bergema seperti logam, seperti kuda besi dengan pedang, dan peluit tertiup angin. Dari nada pertama, itu adalah musik yang melambangkan provokasi yang kuat. Olah. Mata Liu Manman tertuju pada Chu Chen. Di permukaan, Bai Mu sedang menghibur dirinya sendiri. Namun nyatanya, dia menggunakan suara pianonya untuk mengekspresikan sikapnya. Dia meremehkan Chu Chen. Begitu dia memainkan lagu yang provokatif, dia bertanya kepada Chu Chen apakah dia berani mengambilnya. Banyak orang yang hadir memahaminya, dan ekspresi mereka menunjukkan kegembiraan. Ini adalah provokasi tingkat tinggi, tidak ada kata sarkastik. Namun, ketika mereka melihat ekspresi acuh tak acuh Chu Chen, semua orang menjadi curiga. Apakah Chu Chen tidak mengerti? Tetapi ini tidak dapat diterjemahkan. Pantas saja Tuan Bai Mu berkata bahwa dia hanya menghibur dirinya sendiri. Ternyata dia sedang bermain piano untuk seekor sapi. Suara piano yang provokatif tiba-tiba menjadi tangis dan sedih. Tetapi wajah Bai Mu menunjukkan senyuman, dan jari-jarinya melayang di atas senar. Ini adalah senjatanya. Lagu yang dibawakan Bai Mu merupakan lagu pertarungan yang beredar pada zaman dahulu. Isi lagu tersebut menggunakan sikap sang pemenang untuk menantang pihak yang kalah dari atas. Memasuki bagian kedua, pihak yang kalah menangis memohon ampun. Di akhir lagu, ada roh pembunuh, dan pemenang langsung membantai yang kalah. Bai Mu telah menampilkan bagian kedua. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah Bai Mu,
dan dia tiba-tiba merasa kemunculan Chu Chen terlalu tepat waktu. Awalnya, gunung tinggi dan perairan mengalir, muncul bersamaan dengan Feng Qiu Huang, milik Luo Yunyang. Keduanya ingin memenangkan hati Liu Manman. Namun, Feng Qiu Huang, milik Luo Yunyang dipukuli dengan cara ini. Ketidakjelasan musik pianonya disorot. Sekarang ketika Chu Chen hendak melarikan diri, lagu perang semakin mengukuhkan statusnya di lingkaran ini dan pasti akan meningkatkan statusnya di hati Liu Manman. Setidaknya, dalam persaingan dengan Luo Yunyang, Bai Mu menang sepenuhnya hari ini. Luo Yunyang sepertinya menyadari hal ini. Dengan wajah muram, dia melihat sosok Chu Chen dan Xia Bei yang pergi dan mencibir. Jika mereka berada di medan perang, mereka pasti akan menjadi sepasang pembelot. Konsekuensi dari desersi adalah apa? Kota di belakang mereka direbut, rumah mereka diserbu, dan wanita mereka diambil. Chu Chen berhenti dan menatap Luo Yunyang. Seperti anak panah yang tajam, cahaya yang panas dan tajam membuat Luo Yunyang tanpa sadar mundur 2 langkah. Bab 430 Mengapa mempermalukan diri sendiri? Tutup mulutmu, kata Chu Chen ringan. Luo Yunyang secara alami tidak takut pada Chu Chen dan mendengus dingin. Saya baru saja menjelaskan situasi lagu perang ini. Apakah kamu tidak yakin pembunuhan akan datang? Begitu Luo Yunyang selesai berbicara, musik piano Bai Mu sudah memasuki bagian terakhir. Pembunuhan yang tajam, agak keras, dan menggetarkan jiwa. Udara seakan dipenuhi bau pembantaian. Di bawah rangsangan Chu Chen, Bai Mu sepertinya mendapat terobosan, membawakan lagu perang ini dengan jelas. Xia Bei memandang Chu Chen, dan dia merasakan aura di tubuh Chu Chen sepertinya telah berubah. Karena Tuan Bai Mu dengan baik hati memintamu untuk tinggal, aku tidak akan pergi. Chu Chen memandang Liu Manman. Apakah masih ada Qin? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Chu Chen sebenarnya ingin menantang, meskipun tidak ada tantangan pada awalnya. Sekarang Master Bai Mu menjadi lebih baik, dan lagu tersebut telah mencapai klimaks dari momen pembunuhan. Bahkan jika Chu Chen ingin menantang, dia tidak punya cara untuk memulai. Liu Manman terkejut. Dan setelah memeriksa matanya, dia menyimpulkan bahwa Chu Chen tidak bercanda, dan segera berbisik, "Qian, pergi dan ambil pianoku." Liu Qian tidak ragu-ragu dan segera melangkah mendekat. Melihat adegan ini, Luo Yunyang tertawa. Lagi pula, bukankah dia juga seorang pemuda yang penuh gairah? Setelah sedikit terprovokasi, dia menjadi bersemangat dan ingin bermain piano bersama Bai Mu. Meskipun masih ada hubungan kompetitif antara dia dan Bai Mu, Luo Yunyang sekarang percaya bahwa dia dan Bai Mu berada di posisi yang sama, dan Bai Mu juga membalaskan dendamnya. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mata semua orang yang hadir berbinar. Chu Chen menerima tantangan itu, kompetisi antar keterampilan piano. Melihat Liu Qian berjalan mendekat dan mengambil piano Liu Manman, semua orang menjadi gempar. Piano Liu Manman belum pernah disentuh oleh siapapun, dan dia benar-benar meminjamkannya kepada Chu Chen malam ini. Qin dan suaminya tidak boleh dipinjamkan. Liu Manman meminjamkan piano kepada Chu Chen. Apakah itu berarti dia memiliki kesan yang baik terhadap Chu Chen? Kalimat ini kebetulan didengar oleh Xia Bei,
dan mata Xiaobei tiba-tiba membelalak. Dia memikirkan pepatah rakyat bahwa ada semacam hubungan antara anak kembar. Ketika saudara Chen memberi saudara perempuannya Liu Qianqian ratusan juta, apakah saudara perempuannya Liu Manman juga akan merasakannya dan, Xiaobei merasa hal itu bukan tidak mungkin. Musik yang berasal dari piano menjadi semakin keras, menggetarkan gendang telinga dan menggetarkan jiwa. Udara dipenuhi bau pembunuhan. Ketika Bai Mu melihat Liu Qianqian meletakkan piano di depan Chu Chen, kemarahan muncul dari matanya. Dia telah lama berhubungan dengan Liu Manman, dan dia memahami pentingnya piano ini bagi Liu Manman lebih baik daripada yang lain. Membunuh. Aura pembunuh dalam musik Bai Mu menjadi lebih intens dan luar biasa. Dia harus mengalahkan Chu Chen kali ini, jika tidak, dia dan Luo Yunyang akan berada dalam bahaya. Semua orang menahan napas dan menatap Chu Chen. Setiap orang bisa merasakan aura pembunuh yang memenuhi langit. Jika itu adalah pertarungan antar master, Bai Mu telah mengambil tindakan dan dengan tegas berada di atas angin. Jika Chu Chen ingin melakukan serangan balik, itu akan beberapa kali lebih sulit daripada saat kedua belah pihak berkompetisi pada waktu yang sama di awal. Tangan Chu Chen dengan lembut mendarat di senarnya. Liu Qianqian terkejut saat mengetahui bahwa jari ramping Chu Chen cukup bagus. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Liu Qianqian memandang Chu Chen dan merasakan rasa nyaman yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Di bawah aura pembunuh yang tak terlihat, wajahnya selembut batu giok, lembut dan tenang. Ini kemurahan hati seorang pria tampan sungguh mempesona. Tiba-tiba, jari Chu Chen bergerak seperti dalam mimpi. Semua orang mulai menahan napas. Sejak Chu Chen mengambil tindakan, mereka semua menyadari bahwa keterampilan piano Chu Chen tidak selemah yang mereka kira. Saat jari-jarinya berdetak, kekuatan agung dilepaskan dari ujung jari Chu Chen, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Tidak ada yang bisa mendengar lagu Chu Chen dengan jelas, tetapi mereka semua merasakan suasana, aura yang tajam dan mendominasi. Keduanya menggunakan sitar sebagai senjata dan suara sitar sebagai gerakan. Mereka bertarung satu sama lain. Chu Chen tidak dihancurkan secara langsung seperti yang dibayangkan semua orang oleh suara sitar Chu Chen. Keterampilan piano Chu Chen tidak kalah dengan Bai Mu. Mata Liu Manman dipenuhi rasa tidak percaya. Bai Mu dan Luo Yunyang, 2 dari 10 tuan muda dari Tianan, keduanya ahli piano dan melukis. Apakah mereka akan dihancurkan hari ini dan dikalahkan oleh orang yang sama? Wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang kuat. Sebaliknya, Bai Mu semakin merasakan tekanan yang tak terlihat. Musik piano Chu Chen seperti gelombang laut, menghantamnya lapis demi lapis satu demi satu. Meskipun dia sudah bangkit untuk melawannya, dia tetap tidak bisa melawannya kekuatan yang mendominasi ini. Dia ditekan selangkah demi selangkah. Mata Bai Mu secara bertahap menunjukkan sedikit rasa sakit, dan ada lebih banyak kengerian di kedalaman matanya. Apakah ini keterampilan piano Chu Chen? Bai Mu tiba-tiba tidak ingin bermain piano lagi. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Pelajaran Luo Yunyang jelas ada di depannya, tetapi dia tidak mempelajarinya. Sebaliknya, dia memainkan piano untuk memprovokasi Chu Chen ketika sudah jelas bahwa dia akan pergi.
Tangan Baimu gemetar, dan di bawah tekanan yang luar biasa, dia merasakan jari-jari di tangannya semakin berat. Pembuluh darah di dahinya muncul. Baimu tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan dan menjentikkannya dengan keras. Mentalitasnya rusak. Pada saat yang sama, senar Baimu juga putus. 6 senar putus berturut-turut, dan musik Baimu tiba-tiba berhenti. Hampir di saat yang sama, Chu Chen juga berhenti bermain piano, berdiri, menatap Baimu dengan ringan. Mengapa mempermalukan dirimu sendiri? Kali ini, tidak ada yang berani membiarkan Chu Chen tinggal. Adegan itu sunyi senyap, suara langkah kaki Chu Chen yang pergi sepertinya semakin kuat dan perlahan menghilang. Ketika suara langkah kaki Chu Chen benar-benar hilang, semua orang merasa lega dan menghela nafas lega. Pria ini sungguh mengerikan. Mata semua orang tertuju pada Baimu. Membawa penghinaan pada diri sendiri. Kata-kata Chu Chen sebelum pergi masih bergema di telinga mereka. Jari Baimu terpotong oleh tali gukin yang putus. Pada saat ini, darah mengalir keluar, dan setetes darah jatuh ke gukin. Namun, Baimu sepertinya tidak menyadarinya. Duduk dengan hampa, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkena benar-benar membatu. Hidup, tidak bisa bergerak. Di bidang yang paling ia banggakan, di hadapan wanita tercinta yang ingin ia kejar, ia hancur total dan tak mampu melawan. Baimu pingsan. Luo Yunyang merasa sangat lega saat melihat ekspresi sedih Baimu. Saya bukan satu-satunya yang tertabrak, itu akan jauh lebih baik. Liu Manman melihat sekeliling dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kita tidak bisa melanjutkan pestanya malam ini. Bersambung. Audio milik Sopter Channel.
Audio milik Sopter Channel.